ketika dia sholat, ibunya panggil, wahai Juraij. Juraij mengatakan, ibuku atau sholat? Dia teruskan sholatnya. Ibunya datang lagi seperti itu. Dia punya tempat ibadah, karena di zaman dulu ada tempat khusus untuk ibadah mereka, yang mereka nggak bisa melakukan ibadah kecuali di tempat itu. Ini Nabi menceritakan tentang orang yang terdahulu. Kemudian sampai 3 kali demikian, ibunya kesal. Ya Allah, jangan kau matikan dia sampai dia melihat wanita pelacur. Dan terbukti. Jadi Juraij sedang ibadah, ada seorang yang berteduh, seorang penggembala kambing di dekat tempat ibadahnya dia. Datang seorang wanita berteduh juga, kemudian berbuat zina sampai hamil. Orang-orang sekitar itu mengatakan, ketika ditanya si wanita, engkau hamil dari siapa? Dari Juraij. Begitu melahirkan, ditanya seperti itu juga jawabannya, kemudian dihancurkan tempat ibadahnya. Juraij dipanggil, suruh keluar dan dituduh demikian. Kata Juraij, saya tidak melakukan demikian. Kemudian ditanya, si bayi yang baru lahir, ditanya oleh Juraij, bapak kamu siapa? Dijawab, bapakku adalah penggembala kambing. Di depan orang-orang banyak. Nabi sedang menceritakan tentang 3 orang yang berbicara ketika masih bayi. Yang pertama adalah Ashabul Ukhdud, yang kedua Isa bin Maryam, yang ketiga Juraij. Jadi 3 bayi yang berbicara di waktu dia masih menjadi bayi. Itu disebutkan kisah ini. Jadi tentang kisah Juraij ini Nabi sebutkan, dan diambil kesimpulan para ulama bahwa melaksanakan mentaati orang tua didahulukan daripada fardu kifayah maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Bahkan jihad pun, jihad yang fardu kifayah disuruh oleh Nabi, hendaklah kamu berbakti pada orang tua. Antum lihat di halaman 95, ketika ada seorang yang minta izin kepada Nabi untuk jihad, Nabi bertanya, ahayyun walidak, apakah orang tua kamu masih hidup? Dijawab iya. Fafihima fajahid, hendaknya kamu berbakti pada keduanya. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Jadi ini ada beberapa hadis saya bawakan di sini tentang wajibnya kita berbakti pada kedua orang tua. Didahulukan dari fardu kifayah dan didahulukan daripada ibadah-ibadah sunnah. Kemudian yang bab yang 10, seandainya kedua orang tua menyuruh untuk bercerai. Terkadang ada orang tua yang nggak senang kepada mantunya, disuruh anak laki-lakinya, kamu ceraikan itu istri kamu. Ini menurut penjelasan para ulama tidak boleh taati. Ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, bukankah pernah Umar menyuruh anaknya Ibnu Umar menceraikan istrinya? Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bapak kamu atau ibu kamu seperti Umar bin Khattab, kamu taati. Soal ketaatannya, soal ibadahnya, soal imannya dan segala macam. Ini disebutkan di sini bahwa tentang ketaatan kepada orang tua, bahwa menceraikan istri bukan termasuk taat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia tidak boleh mentalak atau menceraikan istrinya karena mengikuti perintah ibunya. Menceraikan istri tidak termasuk berbakti kepada ibu. Ini penjelasan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, bahwa dia seorang laki-laki tidak boleh mentalak istrinya karena mengikuti perintah ibunya. Menceraikan istri tidak termasuk berbakti kepada ibu. Kemudian yang terakhir tentang sikap anak terhadap orang tua yang masih kafir. Jadi kalau orang tua ditakdirkan oleh Allah SWT dia masih kafir, dia belum masuk Islam, bisa terjadi seperti ini. Orang tua masih kafir, bagaimana? Tetap disuruh untuk berbuat baik, sebab Allah berfirman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam surah Luqman ayat 15. Dan hendaklah kamu bergaul dengan keduanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Begitu juga kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Turunnya ayat dalam surah Luqman ini, yaitu cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya mengatakan harus kufur, kalau enggak aku mogok makan. Ibunya tidak makan, tidak mau minum, sehingga dipaksa oleh Sa'ad. Sa'ad waktu itu karena sayang dan dia berbuat baik pada orang tuanya,
kepada ibunya, dia ingin ikut, maka Allah turunkan ayat ini. Sampai saat mengatakan, wahai ibu, seandainya ibu punya 100 nyawa, satu persatu keluar, aku nggak akan kufur. Tidak akan kufur. Artinya tidak boleh kita mentaati orang tua dalam berbuat kekufuran, tapi tetap kita disuruh untuk berbuat baik pada orang tua. Ini diantaranya tentang permasalahan berbakti pada orang tua. Meskipun dia kafir, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Tapi yang harus kita ingat, orang tua kita yang masih kafir, kalau seandainya ada yang masih kafir, tidak boleh kita mendoakan untuk mintakan ampun, tidak boleh. Jadi mohonkan ampun pada orang tua, atau dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak boleh. Tapi memohonkan hidayah, petunjuk, boleh. Sebab dilarang oleh Allah. Untuk melihat ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 114, di halaman 114. Allah berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi ila mau'idatin wada'iyyah, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim." Dan permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim seorang yang sangat lembut hatinya dan penyantun. Antum lihat di halaman 112-nya, ayat 113 dalam surah Taubah. Allah berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu wa yastaghfirul musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allah berfirman, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam. Jadi nggak boleh memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, orang kafir, tidak boleh. Meskipun itu orang tua sendiri, tidak boleh. Jadi ketika orang tua meninggal, nggak boleh kita berdoa, Rabbighfirli walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, tidak boleh. Kalau dia masih hidup aja tidak boleh, apalagi sudah meninggal. Kalau dia masih hidup dalam keadaan kafir, kita doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tua saya supaya dia masuk Islam. Itu yang kita doakan. Mintakan ampun tidak boleh. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita tentang birrul walidain. Dan birrul walidain ini berbakti pada orang tua, ganjarannya sangat besar. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berbakti pada orang tua, yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, berbakti pada orang tua. Dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, hidayah taufik untuk selalu berbuat baik. Apakah orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua ketika dia sudah meninggal dengan kita memohonkan ampun. Kemudian kita menyambung satu rahmi dan yang lain yang disebutkan dalam buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, karena sudah malam, sudah 2 jam, saya pikir cukup. Untuk tanya jawabnya ditunda pada waktu yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون